Acara penutupan Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 Sumsel akan berlangsung hari ini di venue Dayung, Jakabaring Sport City. Lalu seperti apa persiapan acara penutupan Fornas ke-6 itu? Kini kita sudah ada reporter TVRI Gunawan yang akan melaporkan. Adi Gunawan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rara dan Dwi dapat saya laporkan dari venue Dayung Jakabaring Sport City, di mana persiapan closing ceremony ajang Fornas ke-6 Sumatera Selatan akan berlangsung nanti malam mulai pukul 19.30. Di closing ceremony Sumatera Selatan ini akan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ketua Umum Kormi Nasional, ini Bapak Hayono Isman, dan juga akan direncanakan ditutup oleh Menteri Olahraga Zainuddin Amali. Selain memang para pejabat tinggi ini yang akan datang untuk acara closing ceremony Fornas ke-6 Sumatera Selatan ini, dihadiri juga beberapa hiburan seperti tarian kolosal dan hiburan band serta para penyanyi dari artis ibu kota. Memang closing ceremony ini direncanakan akan dihadiri oleh para artis nasional. Selain itu, memang ini ajang penutupan di mana ajang olahraga rekreasi masyarakat di Sumatera Selatan ini sudah berlangsung selama 7 hari. Sumatera Selatan menjadi runner-up kedua dalam ajang Fornas ke-6 ini dan akan diberikan penghargaan beberapa kontingen dan para sponsor yang hadir nanti malam. Dan siaran penutupan closing ceremony Fornas ke-6 Sumatera Selatan ini dapat disaksikan langsung melalui channel digital TVRI dan TVRI Klik serta streaming melalui akun YouTube TVRI Sumatera Selatan. Dan diharapkan memang kemeriahan dari closing ceremony Fornas ke-6 di Sumatera Selatan ini akan menjadi ajang bangkitnya kembali olahraga nasional di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan kembali kepada Anda yang ada di studio. Terima kasih Adi Gunawan atas laporannya. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Induk olahraga breaking sport di ajang Fornas ke-6 Sumsel telah menarik minat kalangan usia muda. Arena Fornas ke-6 Sumatera Selatan merupakan event olahraga yang mempertandingkan berbagai induk olahraga. Di sini para atlet dari berbagai golongan usia, tak terkecuali kalangan anak muda, saling unjuk kemampuan guna menjadi yang terbaik. Salah satu induk olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan adalah breaking sport yang diikuti oleh atlet-atlet muda usia. Di induk olahraga ini, para peserta unjuk kemampuan dengan melakukan gerakan tarian mengikuti alunan musik yang cepat. Ketua Umum Perkumpulan Breaking Sport Indonesia Hamdi Fabas mengatakan, antusias masyarakat terhadap induk olahraga breaking sport cukup tinggi, mengingat ini merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat urban. Di situ ada kategori B-boy atau tunggal putra, ada kategori B-girl, tunggal putri, dan juga ada crew battle untuk grup. Ada juga kategori untuk under 20 dan juga ada untuk all style, upper style. Tapi memang kalau untuk di breaking sports ini kebanyakan pesertanya itu milenial dan juga zilenial. Jadi generasi-generasi muda yang memang mereka pengen antusias untuk ikutan lomba yang agak-agak trendy ya jatuhnya, karena memang ini urban culture yang memang sekarang lagi mengglobal sekali. Sementara itu, salah seorang peserta dari Sumatera Selatan berharap dapat menyumbang medali bagi tuan rumah pada ajang Fornas kali ini. Kalau Fornas sih kita paling banyak-banyak latihan dari mungkin udah 3 bulan sampai 6 bulan yang lalu. Ya banyak latihan khusus yang pasti. Ya yang pasti kalau latihan khusus dari segi gerakan, dari segi fisik kita harus jaga, pola makan mungkin bisa jadi. Ya harapan pasti juara, paling enggak harus kasih medali untuk nama Palembang. Induk olahraga breaking sport pada arena Fornas ke-6 tahun ini diikuti 134 peserta dari 19 provinsi. Arwi Murahman, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pada ajang Fornas ke-6 Sumsel tahun 2022 di jenis olahraga e-sport, Rizal Daniarta dari kota Solo, Jawa Tengah berhasil menjuarai eFootball PES 2022. Di partai final,
Rizal berhasil mengalahkan Elga Cahya Putra dari Lampung dengan skor 2-0. Pada jenis olahraga e-sport nomor e-football PES 2022, Rizal Dayarta dari kota Solo, Jawa Tengah merebut gelar juara pertama setelah berhasil menyingkirkan lawan-lawannya. Di partai final, Rizal dan Yarta menggunakan tim Manchester United, FC dan FC Bayern Munchen, sedangkan Elga Cahya Putra dari Lampung menggunakan tim Bayern Munchen FC dan FC Barcelona. Pada jenis olahraga e-sport nomor e-football PES 2022, Rizal dan Yarta dari kota Solo, Jawa Tengah merebut gelar juara pertama setelah berhasil menyingkirkan lawan-lawannya. Di partai final, Rizal dan Yarta menggunakan tim Manchester United FC dan FC Bayern Munchen, sedangkan Elga Cahya Putra dari Lampung menggunakan tim Bayern Munchen FC dan FC Barcelona. Rizal dan Yarta dan Elga Cahya Putra sudah sering bertemu pada ajang e-sport dan e-football yang diadakan di tingkat nasional maupun internasional. Namun berkat kesabaran dan pengalaman yang dimiliki Rizal dan Yarta, dirinya berhasil mengalahkan Elga Cahya Putra dengan skor 2-0. Ya, alhamdulillah secara prosesnya juga saya sebelum melepas emas sudah menyebut bahwa Lampung adalah peserta yang paling berat, yang paling saya perhitungkan di Fornas kali ini, dan kebetulan ketemu di final dan saya bisa mengalahkannya. Itu tadi sampai ke final berapa pertandingan Pak itu Pak? Lawan berapa orang itu Pak? 16 besar berarti 16 8 4 pertandingan. 4 orang tadi lawan Iya. kalian. Gimana rasanya sudah bisa jadi juara nih Pak? Wah, jelas senang ya. Jauh-jauh dari Solo. Dari Solo ya? Bisa juara. Diharapkan induk olahraga IESPA dapat lebih memajukan lagi olahraga elektronik di kalangan pemuda Indonesia. Ahmad Maris, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Fornas ke-6 Sumatera Selatan sudah memasuki hari terakhir. Selama berjuang adu prestasi, di benak para atlet melekat rasa sukacita. Ataupun sebaliknya bagi mereka yang belum berhasil mengukir prestasi, berikut laporan reporter Ari Wimo Frahman yang saat ini berada di kawasan Jakabaring Sport City jelang penutupan Fornas ke-6 Sumsel. Silakan Wimo dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Dwita dan juga Sinta. Hari ini 7 Juli 2022 merupakan hari terakhir pergelaran ajang Fornas ke-6 Sumatera Selatan. Di mana pada hari terakhir ini terdapat beberapa induk olahraga yang dipertandingkan. Salah satunya adalah induk olahraga bela diri Kempo. Saat kami temui salah seorang atlet Kempo dari Sumatera Selatan mengaku bangga karena dirinya mendapatkan medali emas di hari terakhir Fornas ke-6 ini. Dan tentu bagi kita sebagai warga Sumatera Selatan patut berbangga karena sampai dengan hari terakhir ini kita masih berhasil menyumbang medali pada hari terakhir ajang Fornas ke-6 ini. Dan berikut petikan wawancara kami bersama salah seorang atlet dari Sumatera Selatan pada ajang Fornas ke-6 2021 ini. Sangat senang dan bangga ya karena sudah mewakili provinsi sendiri kan. Nah, tentunya juga kita harus melakukan persiapan terus jadi untuk kejuaraan yang akan datang. Mungkin setelah pertandingan ini kita akan istirahat setelah sampai 2 minggu ya, 2 minggu atau 1 minggu. Terus kita akan mempersiapkan kembali untuk ajang internasional mungkin yang akan mungkin bulan 10 mungkin diadakan di Jakarta. Ya baik, sebagai informasi tambahan Dwita dan juga Sinta, Fornas ke-6 ini diadakan dari tanggal 1 lalu sampai dengan tanggal 7 Juli ini. Dan diharapkan dengan suksesnya digelarnya Fornas di Sumatera Selatan ini, diharapkan Sumatera Selatan dapat menjadi tuan rumah event olahraga akbar lainnya. Demikian yang dapat saya laporkan, kini kita kembali ke studio bersama Dwita dan juga Sinta. Terima kasih Wimo atas laporan Anda. Selamat beraktivitas dan salam sejahtera. Jenis olahraga marching band di arena Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas ke-6 di Sumatera Selatan memperebutkan 23 medali emas, 10 diantaranya untuk mata lomba parade drum band.
Pada arena Fornas 6 di Sumatera Selatan, jenis olahraga marching band berlangsung selama 2 hari. Para atlet diantaranya dari Aceh, Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan atlet tuan rumah Sumatera Selatan unjuk kebolehan dalam kelas sport, street parade, drum battle individual. Ketua Umum Indonesia Drum Corps Association Haridoyo Sugianto mengatakan di jenis olahraga marching band, para atlet memperebutkan 23 medali emas. Ini kita akan memainkan di 23 kelas, terdiri dari nomor bergu maupun perorangan. Di bergu itu ada 16 kelas. Kalau di individu itu ada individual brass, kemudian ada individual perkusi, ada individual drum, ada color guard, kemudian ada lagi dengan perkusi ensemble, disebutnya drum battle. Ini kita penyisian untuk perorangan dan penyisian grup untuk besok di final. Kemarin jenis olahraga marching band yang kriteria penilaiannya seperti adu skill dan teknik permainan alat musik serta kerapihan gerakan ini sudah menuntaskan seluruh kelas yang diperlombakan atau dipertandingkan. Kontingen Sumatera Selatan bersaing ketat dengan kontestan lainnya seperti kontingen Jawa Barat dan DKI Jakarta. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Mengerti bahwa di pedesaan Sumsel banyak masyarakat yang menggunakan parabola. Arahkan ke satelit Telkom 4 atau ke satelit Merah Putih untuk dapat menonton siaran TVRI Sumatera Selatan. TVRI juga dapat ditonton melalui aplikasi